Jangan aktifkan ini jika kalian tidak mau menyesal dan ribet sendiri. Halo guys, ketemu lagi di konten aku ya. Nah, jujurnya aku udah jarang banget ya bikin VOD semenjak InStream aku ditolak ya, yang udah ditinjau 3 bulan and finally ditolak ya. Jujurnya yang bikin aku kecewa itu, kenapa peninjauannya sampai segitu lama sementara untuk pencapaiannya itu aku di 8 minggu ya, udah tercapai 60.000 menit jam tayang. Video ini aku buat untuk membantu teman-teman ya yang mungkin mengalami masalah yang sama juga ya ketika mengaktifkan uji A atau B otomatis ini ya. Kemarin ketika aku posting ini rame banget, jadi banyak banget yang tidak tahu gimana caranya mengakalinya agar bisa tetap posting dan muncul di beranda gitu. Semoga sharing aku ini bisa membantu dan memberikan manfaat buat teman-teman ya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi ya guys ya. Nah, jadi ketika aku mau mengupload suatu konten gitu kan, pas aku bikin keterangan ya. Nah, di situ ada muncul tip ataupun simbol lampu gitu ya. Nah, di situ ada tipnya untuk mengaktifkan uji A atau B otomatis. Nah, jujurnya aku memang sering ya melihat simbol lampu itu tip karena aku pingin apa sih tip dari Facebook atau Meta gitu ya. Nah, jadi iseng-iseng aku aktifkan lah ya karena sebelumnya aku juga pernah mengaktifkan uji A atau B tapi bukan yang otomatis ya. Nah, setelah aku aktifkan terus siang ya aku posting gitu. Nah, setelah aku posting itu tidak muncul ya konten aku di beranda gitu. Lalu aku posting lagi ya, karena aku pikir mungkin ada yang salah nih, atau mungkin sistem error nih gitu. Aku coba posting ulang sampai 3 kali ya guys ya. Dan sama, tidak muncul di beranda. And finally, karena aku penasaran, lalu aku mampir ke aplikasi merah ya untuk mencari tahu apa sih penyebabnya konten aku ini tidak muncul. Nah, dari beberapa sumber yang aku dapatkan di merah itu dikarenakan kita mengaktifkan uji A atau B otomatis. Nah, dari beberapa tutor yang aku lihat itu, nah kita coba masuk di pengaturan, terus preferensi, lalu media. Nah, di situ nanti kita scroll ke bawah, ada pilihan untuk menonaktifkan uji A atau B otomatis ya guys ya. Nah, tapi di situ di akun aku tidak ada pilihannya. Terus opsi yang kedua, ketika kita mau posting ya, seperti reel gitu. Nah, nanti di opsi uji A atau B itu kalian coba klik yang ada tanda panah ya. Nah, di situ nanti ada nggak pilihannya untuk menonaktifkan. Tapi ternyata di akun aku juga sama, tidak ada pilihannya untuk nonaktifkan. Lalu gimana sih solusinya agar kita bisa tetap aktif memposting di Facebook ya? Nah, ada dua opsi yang aku terapkan di sini ya. Yang pertama, kita bisa posting lewat Facebook Web, masuk melalui Google Chrome ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke tutornya ya. Kita masuk ke Google Chrome, lalu cari Facebook yang versi webnya ya. Nah, setelah itu kita klik Reel ya, yang bagian atas. Nah, kita pilih videonya ya. Ini contoh aja ya, jadi sembarang aja kita pilih videonya. Lalu kita scroll ke bawah, pilih selanjutnya. Nah, lalu kita isi keterangan di sini, disertai hashtag juga ya. Nah, kalau misalkan tombol terbitkannya itu masih abu-abu, kalian coba mainkan tombol promosikan drill ini ya, sampai terbitkannya itu jadi berwarna biru. Lalu kalian nonaktifkan lagi promosikan drillnya ya. Nah, cara yang kedua adalah posting lewat aplikasi Facebook ya guys ya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Dari profil kita klik reel, lalu pilih video mana yang mau kita upload. Ini sembarang aja guys ya untuk contoh. Nah, lalu kita bikin di sini caption yang menarik ya guys ya. Nah, setelah itu klik selanjutnya, lalu kita bikin di sini judul atau keterangan. Nah, lalu kita scroll ke bawah, pilih uji A atau B ya. Nah, di sini kan tulisannya uji A atau B otomatis diaktifkan ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Nah, di sini tidak ada opsi untuk menonaktifkan. Nah, nanti kita klik aja pengujian sampul ya guys ya. Lalu tekan tanda plus, lalu kita pilih sampul B-nya ya. Untuk memilih sampulnya, kita bisa geser ke kiri maupun ke kanan ya guys ya. Setelah selesai memilih sampul, lalu pilih simpan ya. Nah, lalu kita bagikan sekarang. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya ketika kita memposting lewat web dan lewat aplikasi? Nah, kelebihannya ketika kita memposting lewat web itu langsung muncul di beranda ya, nggak pakai nunggu. Kelemahannya, kita tidak bisa mengedit video ya menggunakan fitur gitu ya, seperti membuat caption ataupun efek dan menggunakan suara musik gitu ya.
Nah, kalau kita memposting lewat aplikasi, itu ketika kita menggunakan uji A atau B, itu kita harus nunggu ya guys ya. Kalau untuk postingan pertama, contohnya di Reel ya, itu kita harus nunggu 30 menit. Postingan kedua, kita harus nunggu 90 menit. Barulah muncul di beranda. Oke guys, sekian dulu sharing aku kali ini. Semoga apa yang aku sharing ini bisa membantu dan memberikan manfaat buat sobat semua ya. Ambil baik, buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.